Shalom, perkenalkan nama saya Atika, NIM 1802150016, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, jurusan Kepemimpinan Kristen, dosen pengampu Tiafon Teresa Andini. Di sini saya akan membacakan tugas rangkuman yang saya buat dengan judul Fungsi Perencanaan Pelatihan dan Pengembangan dalam Sumber Daya Manusia. Yang pertama, menurut Handoko 1986, perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Pandangan umum ini mengandung arti bahwa 4 kegiatan yang saling berhubungan, yang pembentukan sistem perencanaan SDM yang terpadu atau integrate. Persediaan sumber daya manusia, rencana-rencana untuk memperbesar jumlah individu yang equate, dan berbagai prosedur pengawasan dan evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada sistem. Secara lebih sempit, perencanaan SDM berarti mengestimasi sistematik permintaan atau kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Yang kedua, menurut Andrew F. Sikula, perencanaan SDM atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut untuk melaksanakan rencana terpadu organisasi. Kemudian menurut Andrew F. Sikula dalam Agus Suyanto, perencanaan SDM didefinisikan sebagai proses pembentukan tenaga kerja dan sarana untuk memenuhi kebutuhan itu dalam rangka melaksanakan rencana terpadu dari organisasi. Perencanaan SDM melibatkan kepemilikan hak-hak manusia pada tempat yang tepat dan pada saat yang tepat, mengerjakan sesuatu hal yang dengan tepat, yang mana dalam jangka panjang memperoleh manfaat maksimum baik secara individu maupun organisasi. Menurut Hasibuan, fungsi SDM diterapkan dengan baik dan tepat, maka perlu perencanaan yang terlebih dahulu seperti A. Perencanaan organisasi, B. Perencanaan pengarahan, C. Perencanaan pengendalian, D. Perencanaan pengadaan, E. Perencanaan pengembangan, F. Perencanaan kompensasi, G. Perencanaan pengintegrasian, H. Perencanaan pemeliharaan, I. Perencanaan kedisiplinan. Yang C. Perencanaan pemberhentian. Yang kedua, fungsi dan manfaat perencanaan SDM. Fungsi perencanaan dalam SDM dilihat dari sudut kepentingan individu tenaga kerja sendiri bagi seorang pekerja, mengetahui secara pasti rencana ketenaga kerjaan dari organisasi tempat bekerja itu berada, tempat yang bersangkutan itu bekerja, memungkinkan pekerja untuk menyusun pengembangan karir bagi dirinya sendiri. Fungsi perencanaan dalam SDM dilihat dari sudut kepentingan organisasi. Suatu perencanaan tenaga kerja akan membantu pemimpin organisasi dalam upaya mendayagunakan SDM yang ada, sehingga organisasi akan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka waktu panjang. Fungsi perencanaan dalam SDM dilihat dari sudut pandang kepentingan negara. Dengan perencanaan tenaga kerja, negara dapat mengatur
program penataan dan pengembangan SDM guna mendukung terciptanya negara yang memiliki efisiensi yang tinggi. Jika negara yang terdiri dari berbagai organisasi memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi, negara tersebut akan mampu bersaing dengan negara lain di tingkat internasional. Fungsi perencanaan SDM dilihat dari kedudukan rencana. Perencanaan SDM memiliki kedudukan yang sama, sangat penting karena A. Rencana membimbing ke arah yang sukses. B. Rencana memungkinkan dengan rencana memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Yang C. Rencana mengharuskan manajer untuk menetapkan tujuan organisasi. Dengan perkembangan organisasi berarti kita harus menetapkan tujuan organisasi secara spesifik, baik tujuan umum maupun tujuan dari bagian-bagiannya, termasuk penetapan tujuan dan kerangka kerjanya. D. Rencana memungkinkan dilakukan pengawasan secara efektif. Dengan rencana ini, kita menyusun standar baku yang digunakan dalam pengawasan evaluasi. Manfaat perencanaan SDM sebagai berikut. Menurut Hadari Nawawi. A. Meningkatkan sistem informasi SDM. Perencanaan SDM. B. Perencanaan SDM juga bermanfaat untuk meningkatkan pendayagunaan SDM, menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi secara lebih efisien, menghemat waktu, tenaga, dan dana, serta dapat meningkatkan kecermatan dalam proses penerimaan tenaga kerja, mengembangkan dan menambah informasi SDM. C. Perencanaan SDM untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM dalam usaha memadukan pengelolaan SDM merupakan tanggung jawab manajer lain, meskipun terbatas pada unit kerja masing-masing. D. Perencanaan SDM jangka panjang bermanfaat bagi organisasi untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengelolaan SDM dalam jangka waktu 2-10 tahun mendatang. Perencanaan SDM perencanaan SDM jangka pendek bermanfaat untuk posisi atau jabatan pekerjaan yang lowong pada tahun yang akan datang. Yang ketiga, asas perencanaan SDM. Seperti yang dinyatakan Agus Suyanto, manusia mempunyai potensi yang lebih besar, yang tidak mudah diukur dan tidak terbatas. Perencanaan suatu kekuatan SDM dalam organisasi bukan saja dilihat dari segi pembinaannya. Manusia sampai sekarang ini pun dianggap belum memanfaatkan seluruh kemampuannya sesuai dengan potensinya. Jika manusia sanggup bekerja dan dengan memanfaatkan seluruh potensinya sendiri, manusia akan dapat melakukan banyak hal yang masih tidak mungkin. Karena itu, asas perencanaan SDM pada dasarnya mampu mengungkapkan potensi manusia seluas mungkin dan kemudian mengarahkan potensi itu meningkatkan kinerja baik bagi manusia maupun organisasi. Terdapat tiga teori pendekatan dalam asas perencanaan SDM, yaitu teori psikoanalitik, yaitu manusia didorong oleh naluri senantiasa terbiasa keluar. Dorongan inilah yang membuat tenaga psikologik untuk kegiatan memuaskan kebutuhan individu. Jika yang dibutuhkan itu ada atau tersedia, individu hanya akan mengadakan reaksi motorik untuk memperolehnya. Yang B, teori humanistik, yaitu proses perkembangan SDM dianggap mengikuti pola perkembangan dinamik.
sesuai dengan teori kebutuhan Maslow. Dalam proses pemenuhan kebutuhan manusia, berbagai hambatan sering dihadapi. Hambatan itulah yang mendorong individu untuk memikirkan cara-cara baru untuk guna memperoleh apa yang dibutuhkan. C. Teori fungsionalitis, yaitu manusia dianggap sebagai makhluk Tuhan dengan potensi yang batas-batasnya tidak bisa kita tentukan. Potensi inilah yang menggerakkan orang akan melakukan sesuatu, baik yang diterima masyarakat ataupun yang tidak dapat diterima masyarakat. 4. Lingkup kerja dan perencanaan sumber daya manusia. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan harus direncanakan sebelumnya untuk memastikan atau meminimalkan gangguan pada rencana-rencana perusahaan. Jika jumlah pegawai lebih besar daripada kebutuhan, itu mengimplikasikan bahwa perusahaan kurang baik memanfaatkan sumber daya manusianya, dan sebaliknya. Secara lebih luas, dapat dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia akan A. memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia, B. menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien, C. meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru, D. melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Menurut Hasibuan, perencanaan SDM bertujuan sebagai berikut, yaitu A. menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan, B. untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaannya ada yang mengerjakan, yang C. untuk menghindari terjadinya manajemen dan tumpang tindihnya dalam pelaksanaan tugas, yang D. untuk mempermudah koordinasi, integritas, dan sinkronisasi atau KIS, sehingga produktivitas kerja meningkat, E. untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan, F. untuk menjadi pedoman dalam menentukan program penarikan seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. G. menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau vertikal atau horizontal dan pensiun karyawan. H. menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan karyawan sumber daya manusia. Berdasarkan pendapat Andrew F. Skula, dapat dikemukakan bahwa pelatihan atau training adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis. Dalam tujuan tersebut terbatas. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana pegawai manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Kesimpulan, pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan ataupun fungsi saat ini. Pengembangan cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus disiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang.
Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu dan organisasi yang berkaitan. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Pengembangan lebih cenderung bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan keahlian individu yang lebih cenderung yang harus disiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu solusi terhadap sejumlah problem penurunan kualitas kinerja organisasi, lembaga, dan instansi yang disebabkan oleh penurunan kemampuan dan keusangan keahlian yang dimiliki oleh karyawan atau tenaga kerja. Dalam pelatihan pengembangan terdapat 3 tahap penting yang dilakukan dalam organisasi atau instansi. Pertama, tahap penilaian, kedua, tahap pelatihan, dan yang kedua tahap pelatihan dan pengembangan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil rangkuman saya. Sekian dan terima kasih.